Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribu syukur kita panjatkan kepada Allah. Hari ini Allah masih menunjukkan kepada kita semua rasa Rahman Rahimnya kepada kita, membimbing kita semua di tengah kesibukan dunia yang sedang kita jalani. Allah menggerakkan hati dan langkah kita menuju ke masjid yang kita cintai ini. Semoga jamaah yang dikasihi Allah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa maksiat yang pernah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus setiap jejaknya. Semoga di bulan Syawal yang berbahagia ini Allah telah berkenan menghapus setiap dosa-dosa kita semua. Kita berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Semoga langkah yang lainnya menjadi sebab Allah mengangkat derajat kita semua, menjadikan hidup kita ini penuh dengan keberkahan, menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadikan putra putri kita menjadi putra putri yang soleh solehah, menjadikan amanah yang Allah berikan kepada kita, entah itu berupa usaha, berupa pekerjaan, mudah-mudahan Allah lancarkan usahanya. Allah berkahi setiap ikhtiar kita semua, sehingga mudah-mudahan jamaah yang dikasihi Allah, harta yang kita bawa ke rumah kita, keberikan kepada keluarga kita, mudah-mudahan menjadi harta yang berkah, jauh daripada harta yang haram. Oleh karena itu jamaah yang dikasihi Allah, di kesempatan siang ini khatib ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian, bersyukurlah kepada Allah. Allah masih memberikan iman kepada kita. Bersyukurlah kepada Allah. Allah masih memberikan takwanya kepada kita semua. Bersyukurlah kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki hidup kita. Jumat ke Jumat adalah sebuah kesempatan dari Allah supaya kita ini bertambah baik, jemaah dikasihi Allah. Oleh karena itu jemaah, selalu dan selalu khatib menyampaikan, jangan khawatirkan rezeki yang belum kita miliki, tapi khawatirkanlah rezeki yang sudah Allah beri namun belum kita syukuri. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan jauh lebih banyak Allah memberi kepada kita, ya. Belum kita minta, Allah sudah berikan kepada kita. Bahkan jamaah yang dikasihi Allah, andai kata nikmat tersebut kita hitung-hitung, maka tak sanggup kita menghitungnya. Andai kata samudra digunakan untuk menjadi tintanya, maka tidak akan cukup menuliskan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Oleh karena itu jamaah yang dikasihi Allah, tema khutbah kita pada kesempatan siang ini adalah menikmati keberkahan amal jariyah. Jamaah yang dikasihi Allah, sungguh kalau kita diajarkan tentang bagaimana mencari uang, maka insya Allah semuanya tanpa diajari, tanpa diajarkan, insya Allah kita akan semangat mencari rezeki, mencari uang, mencari penghidupan. Kalau kita
ingin usaha, maka kita akan belajar bagaimana berbisnis. Tapi jamaah demikian Allah, sudahkah kita berpikir bahwa sesungguhnya hidup kita di dunia ini tidaklah lama? Rasulullah SAW 63 tahun. Di antara kita ada yang sudah mendekati usia tersebut, bahkan lewat mendapatkan bonus dari Allah. Bahkan ada yang mendekati kepada usia tersebut. Bahkan jamaah demikian Allah, kalau kita berbicara tentang kematian, tidak ada yang menjamin. Yang masih muda tidak akan dahulu atau tidak akan belakangan meninggal dunia. Bisa jadi ketika sampai kepada waktunya kita akan meninggal. Apalagi yang sudah diberikan bonus yang banyak oleh Allah. Maka jamaah demikian Allah, mari kita lihat bagaimana perjalanan Rasulullah SAW 40 tahun. Beliau sudah berada di puncak keemasan hidup bagi seorang manusia. Udah nikmat, apalagi yang beliau inginkan? Keturunan, berasal dari keturunan yang mulia, Bani Hashim dari suku Quraisy. Menikah dengan seorang perempuan yang salehah, seorang saudagar kaya. Beliau juga adalah saudagar yang kaya. Pernikahan ini menjadi pernikahan miliarder di Makkah itu. 1/3 kekayaan penduduk Makkah dimiliki oleh keluarga kecil ini. Maka jamaah demikian Allah, popularitas, siapa yang tidak kenal dengan sosok Muhammad muda, pemuda yang begitu soleh, 25 tahun. Beliau diberikan sebuah kemuliaan, karena saat itu tolak ukur kemuliaannya apa? Ingin menikahi perempuan yang namanya Khadijah. Jamaah yang demikian Allah, beliau dilamar oleh Siti Khadijah. Bahkan diberikan gelar Al-Amin. Keluarganya bahagia, harta melimpah, kedudukannya udah bagus, praktis apa yang dimiliki oleh beliau sudah selesai. Udah freedom, udah bebas. Financial freedom, itulah sesungguhnya Rasulullah SAW, Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi. Maka jamaah demikian Allah, apa yang terjadi ketika beliau mengambil atau diangkat untuk melanjutkan risalah kenabian? Maka jamaah demikian Allah, bentangan dakwah lebih dari 23 tahun. Bahkan hari ini jamaah demikian Allah, kita menyaksikan apa yang terjadi pada Rasulullah beserta keluarganya, sebagaimana yang dimintakan oleh baginda Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim memohon kepada Allah untuk dirinya, untuk keturunannya, memohon kepada Allah, waj'alli lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku menjadi buah tutur kata yang baik buat orang yang datang kemudian. Jamaah demikian Allah, siapa yang tidak kenal dengan sosok Nabi Ibrahim? Siapa yang tidak kenal dengan sosok Nabi Muhammad SAW? Kalau kita lihat perjalanan hidup beliau hanya 2 jamaah, dakwah membangun amal jariah. Dakwah membangun amal jariah. Hari ini khatib ingin membahas tentang amal jariah. Amal jariah Rasulullah SAW begitu membentang. Di alam dunia ini terdengar sosok Rasulullah SAW. Bahkan nama yang populer di Eropa adalah sosok nama Muhammad, Ahmad. Jamaah demikian Allah, ketika beliau memiliki puncak kenikmatan dalam hidupnya, beliau lepaskan bahkan habis hartanya untuk dakwah, untuk membangun amal jariah. Puncaknya Allah SWT meminta kepada Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Maka jamaah yang demikian Allah, banyak di antara kita yang membahas tentang dakwahnya, tapi sesungguhnya jamaah di balik dakwahnya beliau, sesungguhnya beliau membangun amal jariah yang begitu indah. Membangun sebuah masjid di Kuba, kita kenal hari ini dengan Masjid Kuba. Membangun sebuah masjid namanya Masjid Nabawi di atas tanah wakaf. Kuba berdiri di tanah wakaf, Masjid Nabawi berdiri di tanah wakaf. Bahkan jamaah demikian Allah, rumahnya beliau beserta isi-isinya dijadikan wakaf. Maka jamaah demikian Allah, begitu indah akhirnya kita menyaksikan sosok Rasulullah SAW hari ini. Dikunjungi miliaran manusia berselawat kepada beliau, ingin berziarah kepada beliau, bahkan memohon kepada Allah, ya Allah, aku rindu ingin berjumpa dengan Nabi, aku ingin mencium Nabi, aku ingin mendapatkan syafaat dari Nabi. Maka jamaah yang demikian Allah, permohonan-permohonan itu begitu baik. Tapi jamaah, jangan lupa, sosok yang kita bicarakan ini adalah sosok yang membangun kebaikan dalam hidupnya, menjadi waj'alli lisana sidqin fil akhirin, menjadi buah tutur kata yang baik.
Apa yang belum miliki habis untuk membangun amal jariah. Maka jamaah demikian Allah, di kesempatan ini khatib ingin menyampaikan wasiat bagi beliau. Dan insya Allah wasiat ini sebagian mungkin sudah hafal, sudah tahu. Beliau menyampaikan kepada kita semua, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas, sadaqatun jariyah aw ilmu yang tafau bihi aw waladin sholih yad'ulah. Ketika anak Adam meninggal, ketika anak Adam meninggal dunia, tanyakan kepada diri kita, mau seperti apa kita meninggalnya? Dalam kondisi apa Allah mencabut nyawa kita? Tanyakan kepada diri kita, apakah hidup kita sampai detik ini, sudahkah Allah ridho kepada kita? Sudahkah kita meneladani Rasulullah SAW? Setiap perkataan beliau jamaah demikian Allah tertulis dengan indah di kitab-kitab para alim ulama. Demikian juga setiap perbuatan beliau tertulis dengan begitu indah disampaikan oleh para alim ulama. Maka jamaah demikian Allah, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, tidak ada yang abadi di dunia ini. Hari ini kita berada di atas tanah, esok lusa akan ada masa di mana tanah di atas kita. Hari ini kita berada di punggung bumi, akan ada masanya di mana kita berada dalam perut bumi. Apa yang Anda banggakan? Apa yang kita miliki dan kita banggakan dalam hidup ini, semuanya tidak akan membawa kebaikan kepada kita kecuali yang 3 hal ini. Maka jamaah demikian Allah, bersyukurlah kepada Allah yang Allah berikan hidayah untuk membangun amal jariah. Yang pertama kata Nabi, illa min salas, kecuali yang 3, shadaqatun jariyah, maknanya adalah wakaf. Yang kedua adalah au ilmu yang tafubihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Dan yang ketiga adalah awaladin sholih yadullah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jamaah demikian Allah, pertanyaan yang paling mendasar adalah, kita pasti akan mati. Akan ada masa di mana nyawa ini akan dicabut. Beberapa waktu lalu kita mendengar saudara kita meninggal. Tidak sedikit sebagian dari orang tua kita meninggal, entah sebelum Ramadan atau pada saat Ramadan, bahkan di malam takbiran, bahkan di bulan Syawal. Pertanyaannya jamaah, mau apa lagi yang akan kita ambil dan bawa untuk pulang negeri akhirat kita? Berapa banyak nasihat yang ingin disampaikan oleh para ulama kepada kita? Sudahkah kita mempersiapkan kehidupan yang jauh lebih abadi kelak di akhirat? Maka jamaah demikian Allah, Rasulullah SAW sudah meninggal 14 abad yang lalu, tapi hari ini beliau menikmati amal jariah, dakwah yang beliau kembangkan dengan para sahabat ke seluruh dunia. Nabiullah Ibrahim membangun amal jariah, Ka'bah, Masjidil Haram, Makkah, doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka Rasulullah SAW pun sama jamaah, beliau mengembangkan sebuah pusat peradaban, Madinah, kota yang menjadi pusat peradaban Islam. Di dalamnya ada Masjid Nabawi. Maka beliau pun berdoa, Allahumma baikana fi samarina, ya Allah berkahilah buah-buahan kami, wa baikana fi madinatina, berkahilah kota kami. Hari ini jamaah, beliau menikmati berkah dari amal jariah, dakwah yang beliau kembangkan. Demikian juga dengan para sahabat. Kita mendengar kisahnya Utsman bin Affan mewakafkan semua, sampai detik ini masih ada di kota Madinah. Demikian juga dengan kebun kurmanya masih ada. Tapi yang fenomenal jamaah yang demikian Allah, ya, kita bisa menyaksikan saat ini di tanah dulu tempat beliau tinggal dibangun sebuah hotel atas nama wakaf Utsman bin Affan. Hadirlah ke sana, bukan sekedar untuk tinggal nginap di hotelnya, tapi kita untuk mentadaburi atau untuk muhasabah. Utsman bin Affan meninggal dunia lebih dari 14 abad yang lalu, tapi Masya Allah tabarakallah, hotelnya mah berdiri baru selesai kurang lebih 2023, ya, 2022, 2023 udah berjalan. Ketika khatib datang ke sana jamaah, yang ditanyakan kepada di khatib adalah, apa amal jariah yang kelak akan mengalirkan kebaikan kepada kita? Maka jamaah yang demikian Allah, apa saja yang kita miliki di dunia ini akan terputus kecuali wakaf. Demikian juga ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW semua kata-katanya, perbuatannya, diamnya dicatat dengan begitu rapih,
sanadnya jelas, disebarkan oleh para alim ulama ke seluruh dunia, maka hari ini mengalir amal jariah kepada beliau. Demikian juga dengan para sahabat yang lain, jamaah demikian Allah. Dengan Utsman bin Affan salah satunya. Ada saat ini ya salah satu saudagar besar di Saudi, namanya adalah Sulaiman Ar-Raji, mewakafkan sebuah kebun yang namanya kebun kurma seluas kurang lebih 200.000 hektar. Ya, maka jamaah demikian Allah, ya. Hari ini pertanyaannya adalah ketika kita menyaksikan berbagai macam kebaikan demi kebaikan amal jariah yang dipertontonkan kepada kita, apakah kita tergerak tidak hatinya untuk mengikuti? Karena jamaah demikian Allah, harta akan dinikmati kalau masuk ke dalam mulut kita, dipakai menjadi pakaian kita dan digunakan oleh kita. Tapi segala sesuatu yang ternyata kita tidak bisa langsung menikmatinya, itu hanya atas nama saja, belum tentu itu adalah rezeki kita. Oleh karena itu jamaah demikian Allah, 200.000 pohon kurma diwakafkan beserta kebunnya kurang lebih 5.000 hektar. Saat ini masih ada masjid atas nama Sulaiman Ar-Raji, atas nama ibunya. Demikian juga dengan kampus gratis ekonomi syariah dan juga kedokteran dibangun jamaah demikian Allah. Maka bayangkan begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah, para sahabatnya, Sulaiman Ar-Raji. Jangan jauh-jauh jamaah, masjid ini pun sama, dibangun di atas tanah wakaf berdasarkan menggunakan harta wakaf. Maka jamaah demikian Allah, begitu berbahagialah mereka yang Allah berikan kemampuan secara harta dunia, tetapi ternyata dia gunakan harta tersebut bukan hanya sekedar untuk keluarganya, tapi juga digunakan untuk membangun amal jariah. Dibangun masjid, dibangun pesantren, dibangun panti asuhan, dibangun musola dan lain sebagainya. Maka jamaah demikian Allah, berbahagialah yang Allah berikan kepada kita harta, dan harta tersebut digunakan untuk kebaikan. Insya Allah kelak kita akan menikmati keberkahan amal jariah tersebut. Khatib ingin mengingatkan, keberkahan itu atau barokah itu maknanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. 5, 1 bertambah iman, 2 bertambah tenang, 3 bertambah bahagia, 4 bertambah nyaman. Hari ini kita nyaman, jauh lebih nyaman dari sebelum-sebelumnya. Masjidnya nyaman. Ini adalah bukti bahwasanya wakaf akan memberikan kebaikan, bertambah nyaman. Dan yang kelima adalah bertambah sejahtera secara ekonominya. Maka mereka yang memiliki iman, dia tidak akan takut hartanya habis. Jamaah demikian Allah, Islam mengatur yang boleh diwakafkan maksimal 30% dari harta yang kita miliki, dan itu pun harus seizin pasangan kita, ahli waris kita, supaya jangan sampai ke depannya akan jadi masalah. Maka jamaah demikian Allah, yang berikutnya adalah ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jamaah demikian Allah, khutbah singkat ini singkatnya ingin mengajak kepada jamaah sekalian, barangkali kalau kita mencari dunia tidak akan cukup. Bahkan andai kata Allah berikan 2 gunung emas, tidak akan cukup bagi kita untuk masa cukup memiliki harta tersebut. Namun jamaah demikian Allah, di khutbah yang singkat ini, khatib hanya ingin mengingatkan bersama-sama, ayo kita sama-sama gunakan sebagian harta yang kita punya, sebagian waktu yang kita miliki, gunakan untuk membangun amal jariah. Andai kata kita berikan dimampukan untuk melakukan 3, 1 adalah wakaf, artinya Allah telah memberikan kebaikan kepada kita dari harta tersebut. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, berarti itu adalah sebuah kebaikan, karena sesungguhnya orang yang Allah angkat derajatnya adalah mereka yang berilmu. Dan yang terakhir jamaah, awaladin solihadullah, berbahagialah bagi kita yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, apalagi yang sudah meninggal dunia. Kalau kita orang tua kita masih ada, maka sudah sepantasnya kita menjadikan diri kita menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan jamaah yang demikian Allah, khutbah singkat ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwasanya kebahagiaan itu terletak bukan hanya apa yang kita nikmati, tetapi apa yang sudah kita beri. Bukan untuk siapa-siapa, beri kepada Allah, kembalikan lagi kepada Allah menjadi bekal abadi kita. Mudah-mudahan Allah mencukupkan kebaikan tersebut kepada kita. Bagi yang sudah melakukannya, bersyukurlah kepada Allah.
Bagi yang belum, niatkan, masih ada waktu. Maka jamaah mikan Allah, khatib tutup dengan doa Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin waj'alli lisana sikin fil akhirin waj'alni miwasati jannatin naim. Aku likali hadza astaghfiru lakum wa isaya muslimina wa muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang mikan Allah, mari kita tundukkan hati kita. Kita memohon kepada Allah atas setiap perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, atas setiap perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Semoga Allah berkenan mengampuninya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdaman wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunilah setiap dosa kami ya Rabb, dosa maksiat yang pernah kami lakukan selama ini ya Allah. Kami malu dengan perbuatan dosa tersebut ya Allah. Hari Jumat ini yang Engkau muliakan ini ya Allah, ampuni segala dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin wa muslimat. Ya Rabb, kami tidak bisa membela saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Semoga ya Allah dengan doa ini Engkau menjadi saksi bahwa kami sangat cinta kepada saudara kami di bumi Palestina ya Allah. Allahumma mansur ikhwana muslimina mujahidina fi Palestin. Allahumma mansur ikhwana muslimina mujahidina fi Palestin. Allahumma mansur ikhwana mujahidina fi makani makan wa kulli zaman. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami ya Allah, agar hidup ini berada dalam ketaatan padamu, agar kami bisa membangun amal jariah sebagaimana yang Rasulullah teladankan kepada kami ya Allah. Ya Rabb, jika kami miskin, kayakan kami ya Allah. Jika kami lemah, kuatkan kami ya Allah. Jika kami bodoh, cerdaskan kami ya Allah. Jika kami belum soleh ya Allah, solehkan kami ya Rabb. Jika kami ya Allah belum pantas, pantaskan kami ya Allah, agar kami pantas bisa disebut menjadi bagian daripada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kami mohon ya Allah dengan doa yang dimintakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu dan hikmah, pertemukanlah kami dengan orang yang soleh. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah kami menjadi buah tutur kata yang baik buat orang yang datang kemudian. Waj'alni miwasati jannatin naim, dan jadikanlah kami ya Allah kelak yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.